Jadi kalau kita perhatikan memang dengan kita korelasikan dengan adanya net buy dan juga adanya posisi rupiah yang terjaga, ini menjadi salah satu kondisi bahwa, asing itu sudah mulai, mulai masuk secara parsial ataupun bertahap ke pasar kita. Nah, ini menjadi, salah satu yang bisa kita perhatikan bahwa, kondisi perbaikan dari recovery kita ini sudah mulai terbaca dari para pelaku asing, seperti itu. Oke, kalau kita lihat data, saham-saham mana yang menjadi favorit untuk diburu oleh asing, catatan Anda, Ryan? Ya, jadi kalau dari catatan saya ada 2 sektor yang ada di buruh ya. Yang pertama itu adalah sektor finance. Alasannya sederhana karena memang sektor finance kita adalah salah satu sektor yang defensif. Bila kita melihat secara year to date ataupun kita melihat secara 1 tahun ataupun kita tarik lebih panjang lagi dalam 2 tahun terakhir, memang sektor finance kita ini menjadi salah satu sektor yang defensif. Yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah sektor consumer. Kita tahu bahwa sektor consumer ini adalah sektor yang akan terus berputar dan juga dengan adanya PSBB sekalipun sektor consumer juga memang tetap harus melayani sehingga hal ini memberikan suatu indikasi bahwa di tengah ketidakpastian ini pun mereka akan tetap menerima pendapatan. Jadi 2 hal ini, nah yang selanjutnya juga yang tidak kalah adalah, dengan adanya pemulihan daripada dan juga pasti akan kita berharap akan pulih segera, dengan adanya pemulihan daripada Covid ini juga nantinya ada sektor energi yang akan kembali dilirik. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa seperti contoh sederhana kemarin oil sempat dalam futures kontraknya negatif dan juga energi yang pada saat ini kita ada seperti batu bara ini kan tidak bisa, keluar ya karena dari China sendiri tidak melakukan, produksi ataupun pabriknya terhenti. Nah, dengan ini kembali berjalan maka sektor-sektor ini menjadi cukup menarik untuk kita perhatikan. Oke, ini 3 sektor yang cukup menarik diperhatikan ya, finance, consumer, energy Ya, kita bahas dulu untuk finance. ya, Saham-saham perbankan kalau ya, kita bisa lihat meskipun sudah menguat kencang beberapa hari ini, tapi sebenarnya masih belum, ya, menyentuh harga mereka mhm. seperti sebelum, corona melanda ya, Ryan, berarti ini potensi Ya. upside-nya masih ada? Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau kita perhatikan, dengan kalau kita mengambil saya selalu mengambil jadi 2 babak. Babak pertama adalah sesaat sebelum kita diberlakukan kondisi PSBB dan lain sebagainya, itu kita memang turunnya jadi curam dan kita beberapa kali terjadi auto reject di bawah dan juga kita halting ya. Tapi kalau kita perhatikan juga dari titik tertinggi, kita sudah meninggalkan titik tertinggi indeks harga saham gabungan sudah dari tahun 2018. Nah, artinya kalau kita ambil dari segi koreksinya ini sudah sangat dalam. Ini sebenarnya bagi seorang investor ya, kita harus bedakan investor dan trader. Bagi seorang investor ini sebenarnya menjadi suatu kesempatan untuk masuk ke dalam sektor-sektor primadona, saham-saham perusahaan primadona di negara kita bahwa mereka bukannya buruk secara laporan keuangan, namun terimbas akibat kondisi hari ini terkena sentimen dan juga terpaksa dijual oleh para pelaku yang sudah butuh uang akibat eh, PSBB ini gitu loh. Jadi mereka akhirnya turun dengan sendirinya dan ini menjadi suatu kesempatan yang bagus. Berarti investor long term sudah cukup baik sebenarnya kondisi saat ini, misalnya mereka sudah mulai mengakumulasi Ya, pelan-pelan misalnya saham-saham primadona yang Anda katakan tadi. betul, Oke, betul. Jadi dan dengan bisa silakan. oh iya, jadi kalau misalnya kita, mengambil kondisi sebagai investor, maka kita harus memperhatikan adalah harga dibandingkan dengan valuasi, dengan nilai valuasinya. Semakin besar diskonnya, maka peluang itu biasa dimanfaatkan kita untuk kembali masuk. Tapi memang ada, saham-saham, perbankan yang memang sangat kuat sekali, mereka terdiskon pun masih belum under value. Apakah ini juga sudah boleh dikoleksi kalau menurut Anda? Untuk mereka yang Iya. horizonnya long term? Baik, jadi, melihat koreksi itu dibagi menjadi 2, yang tadi adalah berbicara mengenai harga dibandingkan nilai, tapi ada juga dalam kondisi tertentu dengan keadaan ekstrim pun tidak begitu besar koreksinya. Nah, maka kita bisa lihat dari mana? Dilihat dari yang namanya koreksi rata-rata. Kita lihat secara koreksi rata-rata biasanya berapa terdalam, apabila lebih daripada koreksi rata-rata itu ya tetap boleh untuk diambil.